Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fadila. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang yang pertama, ada ekivalensi NFA dengan IMU ke NFA tanpa IMU. Dan yang kedua, ada penggabungan dan konvensi finite state otomata. Untuk penjelasannya, akan kami jelaskan pada slide selanjutnya. Saya Nida Nurmalisa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang non-deterministic finite automata dengan IMUF, perpindahan tanpa inputan, atau sering disebut NFA dengan IMUF. IMUF, lambang E ini dianggap sebagai empty atau kosong, atau bisa disebut dengan epsilon. NFA dengan IMUF transisi E ini diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Jadi kalau ada simbol E di dalam sebuah transisi, maka dia dapat berpindah dari suatu state ke state yang lain tanpa adanya inputan A, B, C, dan seterusnya, atau 0, 1. Disebut transisi E karena dia tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contohnya, di sini ada gambar NFA dengan IMUF. Di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3. Sigmanya ada A, B, final state-nya Q3, start state-nya Q0. Di sini Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1 karena adanya IMUF ini. Kemudian E-closure, epsilon closure. Dari gambar yang udah dijelaskan, kita dapat membuat E-closure. E-closure ini dihasilkan dari NFA dengan IMUF. Contoh, E-closure Q0 yaitu Q0 Q1. E-closure Q0 yaitu Q0 Q1. Karena adanya IMUF ini dan dari Q0 ada yang dikeluarkan yaitu Q0 ke Q1. Maka E-closure Q0 yaitu Q0 Q1. Kemudian E-closure Q1 yaitu ke diri dia sendiri Q1 karena tidak ada IMUF dan dari Q1 juga tidak ada yang dikeluarkan. Maka E-closure Q1 yaitu ke dirinya dia sendiri Q1. Kemudian E-closure Q2 juga sama ke dirinya dia sendiri Q2. Lalu E-closure Q3. E-closure Q3 sama halnya seperti E-closure Q1 dan E-closure Q2. Juga sama ke dirinya dia sendiri Q3. Kemudian di sini ada tabel transisinya. Jadi Q0 diberi inputan A, tidak ada himpunan kosong seperti ini simbolnya. Q0 diberi inputan B, tidak ada himpunan kosong. Q1 diberi inputan A ke Q2 dan Q3. Q1 diberi inputan A ke Q2 dan ke Q3. Q1 diberi inputan B, Q1 diberi inputan B ke Q3. Q1 diberi inputan B ke Q3. Q2 diberi inputan A, tidak ada himpunan kosong. Q2 diberi inputan B, juga tidak ada himpunan kosong. Q3 diberi inputan A, juga tidak ada himpunan kosong. Q3 diberi inputan B, tidak ada himpunan kosong. Valensi NFA dengan IMUF ke NFA tanpa IMUF. Rumus yang digunakan yaitu perpindahan aksen buka kurung state input sama dengan ICL buka kurung perpindahan buka kurung ICL state input. Contohnya, kita akan menghilangkan tanda epsilon ini yang ada gambar yang ada di slide 2 ini
menjadi tidak ada tanda epsilon tersebut. Kita bisa melihat tabel ini dan ICL ini. Yang pertama yaitu perpindahan aksen Q0 inputan A sama dengan epsilon closure buka kurung perpindahan buka kurung ICL buka kurung Q0 inputan A sama dengan ICL buka kurung perpindahan ICL dari Q0 itu yaitu Q0 dan Q1 bisa dilihat dari ICL yang ada di slide kedua ini dengan inputan A sama dengan ICL Q2 dan Q3. Ini epsilon closure ini hasil dari Q0 dan Q1 inputan A. Kita bisa lihat dari tabel di sini. Q0 dan Q1 inputan A yaitu terdapat Q2 dan Q3. Berikutnya yaitu perpindahan aksen Q0 inputan B sama dengan ICL buka kurung perpindahan buka kurung ICL Q0 inputan B sama dengan ICL buka kurung perpindahan Q0 dan Q1 inputan B sama dengan ICL Q3. Seperti yang sebelumnya kita bisa lihat Q0 dan Q1 tapi sekarang dengan inputan B. Kita bisa lihat di tabel sini Q0 dan Q1 inputan B yaitu menghasilkan Q3. Berikutnya yaitu perpindahan aksen Q1 inputan A sama dengan ICL buka kurung perpindahan buka kurung ICL Q1 inputan A sama dengan ICL buka kurung perpindahan ICL dari Q1 yaitu Q1 itu sendiri dengan inputan A sama dengan ICL Q2 dan Q3. Bisa dilihat dari tabel yang ada di slide 2. Q1 inputan A itu terdapat Q2 dan Q3. Berikutnya yaitu perpindahan aksen Q1 dengan inputan B sama dengan ICL buka kurung perpindahan buka kurung ICL Q1 inputan B sama dengan ICL buka kurung perpindahan Q1 inputan B sama dengan ICL Q3. Kita bisa lihat dari tabel yang ada di slide 2. Nama saya Prasetya Aji. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya tentang ekuivalensi NFA dengan IMOV NFA tanpa IMOV. Rumusnya delta dalam kurung state input sama dengan I klausul dalam kurung delta dalam kurung I klausul state input. Delta Q2 inputan A sama dengan I klausul dalam kurung delta dalam kurung I klausul dalam kurung Q2 inputan A sama dengan I klausul dalam kurung delta kurung kurawal Q2 inputan A sama dengan I klausul himpunan 0 sama dengan 0. Dilihat di slide sebelumnya delta Q2 inputan A adalah 0. Selanjutnya Q2 inputan B. Q2 inputan B sama dengan I klausul dalam kurung delta dalam kurung I klausul dalam kurung Q2 inputan B sama dengan I klausul dalam kurung delta kurung kurawal Q2 inputan B sama dengan I klausul himpunan 0 sama dengan 0. Dilihat lagi sebelumnya delta Q2 inputan B yaitu 0. Selanjutnya 3 sama dengan I klausul dalam kurung delta di dalam kurung I klausul dalam kurung Q3 inputan A sama dengan I klausul dalam kurung delta kurung kurawal Q3 inputan A sama dengan I klausul himpunan 0 sama dengan 0.
Berarti ke tabel sebelumnya delta Q3 inputan A adalah 0. Selanjutnya Q3 inputan B sama dengan I klausul dalam kurung delta dalam kurung I klausul dalam kurung Q3 inputan B sama dengan I klausul dalam kurung delta kurung kurawal Q3 inputan B sama dengan I klausul himpunan 0 sama dengan 0. Di sini Q3 inputan B sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fatani. Saya akan menjelaskan slide ke-7. Di sini ada tabel delta Q0, Q1, Q2, dan Q3. Q0 mendapatkan konektivitas A ke Q2, maka di sini ada Q2. Q0 mendapatkan konektivitas A ke Q3, maka di sini Q3. Q0 juga mendapatkan konektivitas B ke Q3, maka di sini Q3. Q1 mendapatkan konektivitas A ke Q2, di sini Q2. Q1 juga mendapatkan konektivitas A ke Q3. Di sini ada Q3. Q1 mendapatkan konektivitas B ke Q3. Di sini ada Q3. Q2 tidak mendapatkan konektivitas, maka di sini tidak ada. Dan Q2 tidak mendapatkan konektivitas B, maka di sini juga tidak ada. Q3 tidak mendapatkan konektivitas A, di sini tidak ada. Q3 juga tidak mendapatkan konektivitas dari B, maka di sini tidak ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rifki Kurniawan Budi. Di sini saya akan menjelaskan slide 8 dan 9. Nah, di sini di slide 8 ini ada contoh 2. Contoh 2 kita sebut saja ini mesin 1. Di sini juga ada tabel transisinya dan ada epsilon klosur. Nah, di sini tabel transisinya itu ada S, A, dan B. S-nya itu ada Q0, Q1, dan Q2. Q0 dapat konektivitas ke A itu Q0 karena dia balik lagi panahnya. Kalau dari Q0 dapat konektivitas ke B itu tidak ada atau tidak bisa karena di sini epsilon, jadi tidak bisa connect. Nah, kalau Q1 dapat konektivitas ke A itu tidak ada karena di sini B bukan epsilon, jadi nilainya tidak ada, tidak bisa connect. Q1 dapat konektivitas ke B Q2 karena Q1 dapat konektivitas ke B, ini B itu nyambung, jadi Q2. Kalau Q2 dapat konektivitas ke A itu tidak bisa karena di sini epsilon, dia bukan A. Kalau Q2 dapat konektivitas ke B itu Q2 karena di sini balik lagi karena B ini menunjukkan arah balik lagi. Nah, di sini ada ECL atau epsilon klosur. Epsilon klosur dari Q0 adalah Q0 sama Q1 karena dia ada epsilon penghubungnya. Kalau ECL dari Q1 sama dengan Q1 karena ini terputus, nggak ada karena ini B bukan epsilon, jadi tidak bisa nyambung. Nah, kalau yang epsilon klosur dari Q2 itu bisa Q2, Q0, dan Q1. Kenapa bisa dapatkan Q2, Q0, Q1? Karena di sini ada epsilon dan panahnya menunjukkan ke Q0, epsilon ke Q0, Q0 menunjukkan panahnya ke Q1. Di sini ada epsilon, jadi bisa terhubung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ke slide 9. Nah, di sini ada ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Di sini ada S,
kurung buka Q0, A kurung tutup sama dengan ECL atau epsilon klosur kurung buka S kurung buka ECL kurung buka Q0 kurung tutup, A kurung tutup sama dengan ECL kurung buka S kurung buka Q0, Q1 kurung tutup, A kurung tutup sama dengan ECL kurung buka Q0 kurung tutup. Hasilnya adalah sama dengan Q0, Q1. Selanjutnya ada S Q0, B sama dengan ECL kurung buka S kurung buka ECL kurung buka Q0 kurung tutup, B kurung tutup sama dengan ECL kurung buka S kurung buka Q0, Q1 kurung tutup, B kurung tutup sama dengan ECL kurung buka Q2 kurung tutup sama dengan Q0, Q1, Q2 kurung tutup. Perkenalkan, nama saya Faras Mubarok. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Langsung saja. Delta atau perpindahan Q1 inputan A sama dengan I closer delta I closer Q1 inputan A sama dengan I closer delta atau perpindahan Q1 inputan A sama dengan I closer 0. Jadi hasilnya 0, jadi tidak ada. Delta Q1 inputan B sama dengan I closer delta atau perpindahan I closer Q1 inputan B, I closer delta Q1 inputan B, I closer Q2 yang hasil akan menjadi Q0, Q1, Q2. Kenapa bisa begitu? Itu epsilon, karena ini epsilon terus langsung ke B. Jadi delta atau perpindahan Q2 inputan A sama dengan I closer delta I closer Q2 inputan A, I closer delta atau perpindahan Q2 Q0 Q1 inputan A sama dengan I closer Q0 Q1 menjadi hasil. Jadi Q0 terus Q1 langsung delta atau perpindahan Q2 inputan B sama dengan I closer delta I closer Q2 inputan B, I closer delta atau perpindahan Q2 Q0 Q1 inputan B, I closer Q2 sama dengan yang jadi hasilnya Q0 Q1 Q2. Balik lagi Q0 Q1 Q2. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jerry Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan tabel ini dari gambar ini. Saya akan menjelaskannya. Pertama kita taruh dulu gambarnya di sini. Kemudian kita buat tabelnya. Nah, di sini kita bisa seperti itu. Ini simbol dari delta. Di sini ada A dan B. Nah, di sini juga ada Q0, Q1 dan Q2. Kita tulis di sini Q0, Q1 dan Q2. Pertama kita lihat dulu arah-arahnya. Di sini A terdapat pada Q0. Nah, dia di sini nih
A-nya nih. Dia menginput dirinya sendiri. Nah, A yang pertama dia menginput dirinya sendiri dan dia memberikan A kepada Q1. Nah, sudah jelas ya. Jadi dia A-nya itu memberikan ke dirinya sendiri dan dia memberikan A-nya kepada Q1. Jadi kita tulis Q0 dan Q1. Ini kita hapus. Nah, untuk mengisi yang B-nya, kita lihat B-nya. B-nya kemana aja? Pertama, dia menginput ke dirinya sendiri. Nih ya. Kita lihat tanda panahnya. Dia menginput ke dirinya sendiri. Dia juga memberikan kepada Q1. Kita lihat tuh tanda panahnya di bawah, bisa dilihat dia juga memberikan B kepada Q2. Dia memberikannya kepada Q2. Nah, jadi ada berapa bang? Ada 3, 1, 2, 3. Jadi kita bisa tulis di sini. Pertama dia memberikannya kepada dirinya sendiri, terus dia memberikannya pada Q1 dan memberikannya kepada Q2. Nah, ini kita hapus agar tidak bingung. Terus selanjutnya Q1 memberikan A ke mana aja nih? Kita lihat Q1 nih. Ini Q1 nih. Ini Q1. Dia memberikan A ke mana aja? Di sini dia memberikan B, dia juga memberikan B, dia juga memberikan B di sini. Jadi dia tidak memberikan A atau tidak mempunyai output A. Jadi kita bisa tulis di sini, kita tulis saja 0. Untuk mengisi yang B, Q1 memberikan B kepada Q0. Bisa dilihat, dia juga memberikan B kepada dirinya sendiri. Dia juga memberikan B kepada Q2. Pertama itu kepada Q0. Nih, dia memberikan pada Q0, terus dia menginput dirinya sendiri dan dia memberikan juga kepada Q2. Terus cara ngisi Q2 nya seperti ini. Ini pertama kita hapus dulu ya, biar nggak bingung. Nah, cara mengisi bagian terakhir ini, kita lihat A-nya kemana aja. A-nya bisa dilihat, dia Q2 ini memberikan A ke arah Q1. Di sini dia juga memberikan A kepada Q0. Dia memberikan 2 kepada Q1 dan Q0. Jadi kita tulis saja, dia memberikan kepada Q0 berupa inputan A, dan dia juga memberikan A kepada Q1. Ini kita hapus lagi. Berikutnya B. Dia memberikan Q1, lihat tanda panah, dengan lihat tanda panahnya dia memberikan ke arah Q1. Jadi penulisannya seperti ini. Pertama dia memberikannya kepada Q0, terus kedua memberikannya kepada Q1, dan yang terakhir dia memberi inputan ke dirinya sendiri Q2. Saya Cecilia. Kemudian di sini ada penggabungan dan konkatenasi. Ini adalah mesin 1 dan ini adalah mesin 2. Ini adalah hasil dari penggabungan mesin 1 dan mesin 2.
mesin 1 ini kita letakkan di atas, mesin 2 kita letakkan di bawah, lalu kemudian kita berikan key S dan key F. Lalu kita tambahkan inputan epsilon. Di sini juga kita tambahkan inputan epsilon. Di sini hanya ada satu key S dan satu key F. Jadi, key A1 dan key B1 tidak lagi menjadi final state. Ini bisa kita sebut juga sebagai LM3 sama dengan LM1 ditambah LM2. Jadi intinya hanya menambahkan epsilon di sini, di depan dan di belakang, dan menambahkan key S dan key F. Kemudian ada konkatenasi. Di sini ada hasil dari konkatenasi. Di sini mesin 1 diletakkan di depan dan mesin 2 diletakkan di belakang. Kemudian tinggal ditambah dengan inputan epsilon di antara mesin 1 dan mesin 2. Nah, maka LM3 sama dengan LM1 dikali LM2. Kalau tadi ditambah, konkatenasi itu dikali. Di sini mesin 2 juga bisa diletakkan di depan dan mesin 1 diletakkan di belakang. Itu sama saja ya. Itulah penjelasan dari kami kelompok 1. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.